Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Hadi, motivator Tauhid Ilmiah. Kali ini saya akan memberikan motivasi tentang apa gunanya kita hidup. Berbicara tentang pertanyaan tadi, setiap orang berbeda-beda dalam menjawab. Kenapa banyak orang yang berbeda-beda dalam menjawab? Karena tidak jelas literatur atau dasar yang menyebutkan pada dirinya mengapa dia hidup, mengapa saya hidup, mengapa Anda hidup, mengapa kita hidup. Dari sekian banyak kebingungan, saya akan jawab. Hidup itu ada dua tujuan sekaligus dua tugas. Yang pertama sekali, tugas kenapa kita hidup adalah tugas kekhalifahan. Jadi kita diciptakan di muka bumi ini adalah untuk menjadi seorang khalifah. Khalifah itu pemimpin, pengelola, penanggung jawab, dan lain-lain namanya. Apa dan siapa yang kita pimpin? Mulai dari memimpin diri kita, memimpin keluarga kita, memimpin masyarakat kita, memimpin seluruh manusia, dan memimpin secara total alam semesta ini. Karena kita seorang khalifah di muka bumi, maka kitalah pemimpin dari segala makhluk. Kita khalifahnya. Jadi kita diciptakan itu untuk menjadi khalifah di muka bumi. Bukan cuman makhluk nyata, makhluk gaib pun kita pimpin. Ini terbukti seluruh malaikat sujud kepada manusia. Apalagi makhluk-makhluk yang lain. Itu di bawah penguasaan manusia. Binatang, tumbuhan, gunung, laut, bebatuan, dan segala isi alam ini untuk manusia. Manusia itu pembantai segalanya. Segala yang di alam ini dibantainya. Untuk apa? Untuk hidupnya. Kenapa? Karena dia khalifah. Karena manusia itu khalifah. Dia memimpin untuk kepentingannya. Jadi nggak heran kalau banyak pemimpin di muka bumi ini terutama untuk kepentingannya. Langka sekali yang berbicara bakti kepada yang dipimpin. Makanya bagi mereka yang mampu memimpin untuk umat dalam konteks adil, mulia, dan amanah, baru Anda menjadi
manusia yang pertama memerawani surga, yaitu yang pertama masuk surga. Khalifah, tugas dan fungsi kita hidup di muka bumi. Setelah kita jadi khalifah, mengelola alam, kita bisa hidup. Setelah kita hidup ini bertahan, baru konteks yang kedua adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi pertama, kita jadi khalifah dulu. Setelah kondisi fit, normal, otaknya stabil, ditugaskan oleh Allah yang kedua adalah beribadah. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kalau bukan untuk beribadah kepada aku. Kapan kita beribadah? Ketika diri kita stabil. Supaya stabil, harus mantap dulu jadi khalifah. Demikian kata Allah kepada para malaikat, wahai para malaikat, aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Untuk memimpin alam semesta. Karena seluruh makhluk Allah tawarkan menolak untuk jadi khalifah. Ada manusia yang bodoh yang mau jadi khalifah. Tanggung jawab kita menjadi khalifah itu berat kepada Allah. Yang kedua, tanggung jawab sebagai hamba Allah, Abdullah, budak Allah, pesuruh Allah, yaitu menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Makanya kalau kita beribadah, fitkan dulu kondisi kita. Kalau kita belum makan, makan dulu, stabilkan. Apalagi otak belum stabil, stabil otak dulu. Karena orang gila, orang stres, orang depresi, orang mabuk nggak wajib sholat atau ibadah lainnya. Nah, nanti setelah ada agak mendingan, kita beribadah. Setelah ibadah, nanti akan muncul yang namanya sugesti di diri kita. Kalau benar kita sholatnya, ibadahnya, akan muncul sugesti. Karena ibadah itu adalah muhasabah, menghisap, menghitung, mengintrospeksi, mengevaluasi tentang diri kita untuk kedepannya setelah detik ini. Secara hakikat tidak ada hubungan ibadah dengan urusan duniawi. Ingat itu. Jangan jadikan ibadah, jangan jadikan doa, dan jangan anggap semua itu serta Al-Quran adalah sebuah mantra yang akan memperbaiki nasib kita. Tidak. Ibadah imbasnya nanti adalah untuk kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia secara hakikat. Karena setiap yang beribadah karena Allah atau berdoa menyebut nama Allah, itu namanya ibadah, memiliki nilai ibadah. Dan nilai ibadah itulah yang Allah kabulkan. Jadi kalau kita beribadah, yang Allah kabulkan adalah pahala doanya atau pahala ibadahnya. Dan pahala itu nanti dinikmati di akhirat, di surga. Kalau memang ibadahnya karena Allah dan didasari oleh akidah tauhid. Kalau tidak berakidah tauhid, semua perbuatannya tidak bernilai ibadah. Tidak kepada Allah jadi sasarannya. Sehingga tidak bisa dinikmati di akhirat. Artinya pahala doanya dan pahala ibadahnya tidak dikabulkan Allah, karena tidak berakidah tauhid.
Maka dari itu, ibadah itu difokuskan untuk akhirat. Tapi hikmah ibadah, kalau tadi hakikat ibadah, sekarang hikmah ibadah. Hikmah ibadah itu adalah, karena ibadah itu adalah muhasabah, itu akan membuat kita menjadi khusyuk. Kalau kita khusyuk, kita jadi fokus. Kalau kita fokus, kita menjadi konsentrasi. Kalau konsentrasi menghasilkan namanya inspirasi, menjadi sebuah aspirasi, kemudian menjadi solusi, lalu kita aplikasi, itulah yang nanti menjadi sugesti dalam hidup. Nah, itu hikmah ibadah terhadap duniawi. Sugesti. Sugesti itu kan akan muncul ketika muhasabah kita benar, khusyuk. Ketika muhasabah kita benar, ibadah ataupun doanya kita benar, khusyuk kepada Allah, karena Allah, dan berakidah tauhid, maka nanti akan muncul aspirasi-aspirasi yang menjadi sebuah sugesti. Nah, sugesti itulah yang akan menggiring tubuh kita melaksanakan sesuatu yang akhirnya sesuatu itu dapat dicapai dengan tepat dan benar. Tentunya tidak otomatis. Artinya tidak begitu ada sugesti bergerak langsung sukses, tidak. Harus ikutin dulu sunatullah. Jika sunatullahnya yang kita lakukan itu tepat, dengan N2 R2 naluri nafsu rasio rasa yang kita miliki tepat, sesuai, pasti sukses alias doanya terkabulkan. Jadi intinya yang mengabulkan doa itu adalah diri kita sendiri. Jangan bilang kita yang berusaha Allah menentukan, tidak. Allah menentukan itu dalam sistem. Kalau tepat sistemnya, otomatis berhasil. Itulah yang dimaksud dengan Allah menentukan. Bukan secara manual Allah datang. Tidak. Pakai sistem komputer. Komputernya Allah. Jadi tujuan kita hidup adalah beribadah. Setelah poin pertamanya adalah menjadi khalifah. Ketika kita menjadi khalifah, kita olah alam semesta ini semuanya. Apapun yang belum dijamah, kita jamah. Untuk apa? Untuk kepentingan kehidupan kita. Kenapa kok? Diri kita dulu kita benahi, baru kita ibadah. Ya iya. Bagaimana kita beribadah kalau kita gila, kita stres, kita sakit-sakitan, kita nggak makan, kelaparan. Jadi tujuannya kita mengolah alam semesta ini agar semua kebutuhan hidup kita terpenuhi. Setelah terpenuhi, kita akan tenang beribadah. Jadi khalifah plus ibadah. Gak bisa kita hidup tanpa mengolah alam yang disebut rezeki. Karena yang beribadah itu kan dua unsur. Unsur jasmani dan unsur rohani. Kan kita beribadah pakai jiwa dan juga pakai raga. Nah, makanan raga itu adalah saripati yang ada di bumi. Makanya kita olah sebagai khalifah. Sedangkan saripati jiwa atau rohani adalah ayat-ayat Allah. Dengan begitu kita akan tenang. Makanya salah satu cara yang paling handal untuk mengobatin sakit rohani, sakit jiwa, sakit batin atau sakit hati adalah dengan mengingat Allah. Zikrullah. Agama lain juga bisa. Ingat agama Anda, ingat Tuhan yang Anda maksudkan. Pasti Anda juga akan merasa muhasabah, introspeksi, evaluasi. Dan Anda juga akan tenang. Karena itu berlaku universal. Tetapi alangkah indahnya jika muhasabah Anda itu langsung kepada Allah,
yang menciptakan alam semesta ini. Jika Anda yakin. Jika Anda tidak yakin, itu hak Anda. Keyakinan itu munculnya dari pendapat. Anda harus berpendapat. Siapa sebenarnya zat yang menjadi Rob, yang pantas disembah dan tempat kita minta tolong, yang kita muhasabah itu. Itu ingat. Nah, pendapat itu dari mana? Dari pemahaman, pemikiran. Afala taqilun, afala tatafakkarun. Kalau kita berpikir dengan cerdas, dengan sehat, dengan normal, akan melahirkan pendapat yang luar biasa. Dan akhirnya melahirkan keyakinan. Dari keyakinan melahirkan aplikasi, penerapan. Dari penerapan itulah kita baru sukses. Makanya berawal dari pemikiran. Cerdaskan otak. Jangan kita ikut-ikutan tanpa kita tahu dasarnya. Apa yang kita yakin itu kita lakukan. Jangan ikutan orang lain. Belum tentu dia benar. Dan ketika Anda berpikir, Anda normal, Anda cerdas, Anda tahu, disitulah wajibnya ibadah itu. Atau agama itu bagi Anda, bagi kita. Jadi raga dikasih makan dari alam semesta, jiwa dikasih makan dari pencipta alam. Itu nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai ketuhanan itu. Sehingga rohaninya sehat, jiwanya sehat. Kadang banyak kita melihat ada orang setelah dia mengelola alam semesta, setelah dia menjadi khalifah, sukses, dia lupa sama ibadah. Padahal tujuan khalifah itu mencari rezeki itu untuk ibadah. Tujuan akhirnya bukan lain-lain, tapi terbuai dengan kekhalifahan tadi, dengan rezeki tadi, lalai ibadah, bahkan gak mau ibadah dan bahkan menantang ibadah. Nah, ini salah kaprah. Dia lupa kalau dua tugasnya, nyari rezeki untuk raga, beribadah untuk jiwa di akhirat, raga di dunia. Jadi jangan sampai lupa. Kesibukan duniawi boleh, sah. Yang penting berimbang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berimbang dunia akhirat. Bagaimana ketika saya sibuk dalam berkarya sebagai seorang khalifah, gak sempat saya beribadah pada waktu itu? Silakan ada qada. Kalau ada orang memperdebatkan soal qada, ibadah di qada, itu hak dia. Yang penting kita ibadahlah sesempat kita. Tapi jangan dimanfaatkan. Jangan diunsur sengaja. Kalau memang sulit ditinggalkan sesuatu itu, dan ada efek-efeknya, meskipun efeknya nggak nyawa, tapi materi, waktu, dan lain-lain, kerjakan. Allah itu tidak kaku, fleksibel, universal. Kapan Anda sempat, ibadah. Kapan Anda sehat, ibadah. Kapan Anda kuat, ibadah. Jangan sampai mengorbankan sesuatu. Islam itu imbang. Tidak boleh untuk akhirat mengorbankan dunia, tidak boleh. Atau untuk dunia mengorbankan akhirat, tidak boleh. Harus sama-sama. Di sekarang kita lagi sibuk, aktivitas yang sulit ditinggalkan, ada efek yang fatal, mungkin barang bisa hilang. Ya sudah. Selepas itu kita qada kalau waktunya udah lewat. Apapun ibadahnya. Bukan hanya sholat. Gak usah khawatir. Oh ada mazhab A, mazhab B, mazhab C bicara begini. Lah mazhab itu yang bikin manusia. Ada takutnya dengan yang bikin mazhab manusia atau dengan Allah. Allah nggak mengenal mazhab. Mazhab itu buatan manusia.
Ikut saja Al-Quran. Dan yakini oleh Anda. Apa yang Anda yakini dalam Al-Quran, udah laksanakan. Kalaupun Anda salah, Anda masih punya nilai 1. Kalaupun Anda benar, nilainya 2. Yang takut, itu namanya ijtihad pribadi. Islam tuh gak kaku. Islam tuh gak susah. Jika Anda orang-orang yang khusyuk. Allah sudah mengatakan dalam firman-Nya, sesungguhnya ibadah itu atau sholat itu adalah berat, kata Allah di Al-Quran. Ya Baqarah. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang yakin akan adanya hari akhirat dan yakin akan ketemu Allah di akhirat. Itu orang yang khusyuk. Orang yang kayak begini nih, bagi dia ibadah tidak berat. Jadi sekali lagi, jangan ikut orang. Kerjakan sesempat Anda. Islam tidak kaku. Hanya manusia yang bikin kaku. Kan ajaran Islam itu kan dikemas oleh bermacam-macam orang. Setiap imam abad ke-8 itu mengemas ajaran Islam. Sehingga ada versi imam A, imam B, imam C, atau disebut dengan mazhab. Sekarang akhir-akhir ini ada lagi fatwa ulama macam-macam. Harus A, harus B, harus C. Nggak usah. Yang penting jangan sampai tidak ibadah. Apapun bentuk ibadahnya, kapanpun waktunya, dimanapun tempatnya, ibadah. Sesempat sekuat kita. Jangan ada yang korbankan. Duniawi jangan korbankan. Jangan sampai berkata begini, nanti Allah ganti kalau hilang tuh barang. Gak ada bahasa itu. Itu bahasa mitos itu. Allah gak ada ganti-gantian. Hilang ya hilang. Mati ya mati. Gak ada bahasa-bahasa Allah akan menjaga barang kita. Gak ada. Allah bukan sapam. Semua itu intervensi Allah itu tidak ada. Yang ada itu sistem otomatis. Kalau kita lalai korban, dah titik. Biar aja barang di sana nanti akan dijaga Allah, nggak ada yang maling. Tetap aja dimaling orang. Jangankan ente, Nabi aja kalau lalai barangnya diambil orang. Nggak Allah jaga, nggak Allah lindungi. Allah itu nggak ada intervensi di dunia. Ibadah, doa, tetap dapat pahala, dikabulkan pahalanya, tapi isinya nggak dikabulkan. Kabulkan sorangan, kabulkan sendiri. Jadi kalau mau mengamankan barang, mengamankan diri, ya abang sendiri. Ikuti sistemnya. Apa sistemnya? Ya sunatullah tadi. Apa sunatullah supaya aman? Ya punya ilmunya. Ada orang yang dibayar mau menjaga, atau bagian orang tanpa dibayar pun nanti dia akan menjaga. Tidak usah bikin permusuhan, jangan sakitin orang. Aman tuh Anda, itu sistem itu. Itu sunatullah tuh. Tidak perlu pun pakai Allah menyuruh-nyuruh, mengamankan, melindungi, menjaga. Kita akan aman sendiri. Asal sistem itu kita ikuti. Jadi jangan kaku. Silakan Anda mau mengikuti versi A, versi B, versi C daripada ustadz, imam-imam itu. Tidak apa-apa. Nggak saya salahkan. Kalau Anda yakin itu sempurna, silakan. Tetapi jangan Anda jadi dipersulit. Jangan Anda sampai kaku. Apapun aktivitas kita, apapun profesi kita, kalau nggak memungkinkan profesi pada saat itu ditunda, atau ada efek yang fatal kalau ditunda, kerjakan saja. Udah kelar ibadah. Mau dirapel atau dikodok, ibadah silakan. Tidak ada ayat yang melarang semua itu. Waktu-waktu yang sholat-sholat itu kan manusia yang bikin itu. Nama-nama sholat juga. Yang penting bagilah sholat. Bahkan saking tujuan hidupnya ibadah, ketika Nabi Isra Mi'raj ditugaskan 50 kali sholat sehari semalam. Tapi karena tidak memungkinkan, Nabi memohon kembali, akhirnya jadi 5. Itu artinya duniawi dipertimbangkan Allah. Kenapa dipertimbangkan? Ya kan tujuannya 2, khalifah dan ibadah. Nah kalau ibadahnya 50 kali sehari, kapan khalifahnya?
mengolah Allah, mencari rezeki untuk raga kita. Nah, itu artinya berimbang. Tetap melaksanakan tugas-tugas, lalu ibadah. Jangan kaku soal waktu, soal tempat, dan sebagainya. Dan jangan Anda berpikir atau berkata bahwa Islam itu ibarat mantra. Jangan jadikan Islam itu seperti mantra. Baik Al-Quran, doa, maupun ibadah. Kenapa? Karena banyak orang yang sering menjadikan Islam itu kayak mantra. Bahkan ada yang mengenal ilmu hikmah dikait-kaitkan dengan mantra. Enggak seperti itu. Kalau Anda mau percaya silakan. Kalau ada yang mau rasional, Islam itu agama rasional. Agama paling rasional 100%. Yang mantra-mantra itu gak masuk akal, gak rasional, gak ilmiah. Jangan Anda ikutin. Itu mitos. Primitif. Tradisional. Animisme. Jahiliyah. Bodoh. Tidak menggunakan rasional. Udah dikatakan Allah tidak pernah intervensi atas hidup manusia, termasuk Nabi pun, dalam hal urusan nasib. Kok masih percaya Allah akan intervensi sehingga timbul istilah mantra lalu akan terpenuhi? Tidak. Seperti ada orang-orang yang memahami, baca surat ini, baca doa ini, apalagi ibadah yang ini nanti akan bla 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 bla. Jangan percaya. Itu iming-iming namanya. Islam tidak mengenal mantra, Al-Quran bukan mantra, doa bukan mantra, ibadah bukan mantra, dan Islam tidak mengenal iming-iming. Iming-iming itu kelakuan manusia itu. Iming-iming itu ciri-ciri orang berbohong. Diiming-iming, rayu. Islam gak pakai rayu, Allah gak pernah ngerayu, dan Allah gak pernah acam-acaman. Allah hanya memberikan wahyunya. Satu, kasih kabar gembira kepada orang-orang beriman. Tentang apa? Tentang kehidupan di surga. Bahwa nanti ini akan dicapainya. Yang kedua, kasih peringatan kepada manusia-manusia yang syirik, fasik, kafir, bahwa nanti dia akan mendapatkan azab yang pedih di neraka. Itu tidak ada iming-iming. Wah, kalau Anda begini akan begini di dunia dan di akhirat. Tidak. Boleh bukti di depan saya, waktu dipersiap saja. Begitu habis doa, begitu habis ibadah, begitu habis zikir, begitu habis baca Quran atau apa namanya, kita buktikan. Datang nggak kemujarapan, keajaiban itu? Jangan salah. Kadang-kadang orang berbuat sesuatu dibilang dari Allah ajaib. Tidak. Rezeki atau keberuntungan yang kita dapat setelah baca Quran, setelah ibadah, doa, zikir, atau apapun namanya, itu semua unsur sebab akibat. Pasti ada sebabnya ketika rezeki itu kita dapat. Tidak nyelonong begitu saja. Tidak bim salah bim. Allah bukan tukang sulap. Jadi tidak ada yang namanya doa-doa mujarab, tidak ada. Semua doa apabila karena Allah dapat pahala. Urusan yang mengabulkan isi doanya, kabulkan sendiri. Ikuti sunatullah, gunakan N2 R2 yang saya sebut tadi. Naluri nafsu rasio rasa. Pasti sukses. Mau kafir, mau taat, kalau ikuti sunatullah, pasti sukses. Yang salah, sunatullah itu berempetan, saling berkait. Jadi tidak berdiri sendiri. Ketika kita laksanakan sunatullah ini akan dukung sunatullah lain. Kalau tidak, dia gagal juga.
Jadi tidak ada mantra-mantra dalam Islam. Semua ibadah level sama. Tidak ada ibadah dibedakan oleh waktu. Oh, kalau Anda tahajud, pahalanya sekian. Lalu rezeki Anda dapat sekian. Akan mudah jodoh, akan lulus ujian. Tidak. Tidak ada hubungan ibadah dengan duniawi atau nasib. Baik dari segi waktu, dari segi tempat, atau jumlah ibadahnya. Tetap semua itu didapatkan nanti di akhirat. Tidak di dunia. Jadi tidak ada keajaiban di dunia ini. Mukjizat saja tidak ajaib. Itu adalah Allah berubah sunatullah. Itu zaman Nabi dan kerasulan. Tapi di zaman pasca Nabi dan kerasulan tidak ada lagi namanya mukjizat, apalagi keajaiban. Ataupun karomah kata orang, ataupun hikmah kata orang, ataupun wangsit kata orang, terserah. Atau petunjuk, tidak. Petunjuk terakhir hanya Al-Quran. Tidak ada petunjuk selain Al-Quran. Kalau minta petunjuk terus silakan, tapi nanti petunjuk itu kembali kita lagi yang mendapatkannya buka Al-Quran. Perdalam tafsirnya. Karena di ayat yang sama itu kalau kita perdalam tafsirnya bisa menemukan macam-macam keilmuan. Jawaban-jawaban untuk menunjuk kita bagaimana cara hidup yang benar. Pernah saya sebutkan di session yang lain. Makin kita gali itu Al-Quran, makin banyak ilmu-ilmu yang memberikan petunjuk kepada kita dalam mengolah alam ini sebagai seorang khalifah. Jadi tidak ada kata-kata yang demikian dalam Islam. Ibadah itu intinya adalah kekhusyuan. Jika khusyuk pasti berpahala. Asal menyebut nama Allah. Karena Allah. Mau waktunya kapan, mau tempatnya di mana, situasi bagaimanapun, sama levelnya. Hanya saja dalam kondisi darurat, gawat resikonya, kita masih bisa beribadah. Ini biasanya ada reward. Luar biasa ini. Artinya ada pertimbangan dari Allah. Itu saja. Kalau Anda bertanya apa itu mana dasar hukumnya, Anda cari sendiri. Saya ini motivator, saya bukan ustadz. Kalau ustadz penghafal Quran, penyampai Quran. Saya pemikir Quran. Antar ayat itu saya ramu. Setelah jadi masakan, kesimpulan baru saya sampaikan. Jadi bukan secara parsial ayat per ayat saja yang saya sampaikan, tidak. Ayat itu secara terintegral. Ayat itu bukan secara parsial saya sampaikan. Saya ramu, terintegral, bersatu dari sekian ayat, banyak ayat, saya olah, saya simpulkan secara rasional, masuk akal, ilmiah, dapat dibuktikan, logis, dan tidak bertentangan dengan ayat lain. Kesimpulannya itu. Itulah yang saya sampaikan kepada umat, kepada saudaraku semua. Jadi supaya kita nggak terbelenggu, nggak tertipu sama pesulap-pesulap, pesihir, dukun-dukun, paranormal, mungkin juga para yang ngaku ustadz, bahwa ini ada mantra. Tidak. Apapun isi doanya tidak berpengaruh terhadap apa yang kita inginkan, kecuali kita sendiri yang mencapainya dengan ikhtiar. Dan kita juga menentukan asal cocok sunatullahnya pasti sukses. Itu maksudnya Allah menentukan itu di situ. Jangan terjebak. Karena banyak orang yang salah dalam memahami, maka salah dalam berpendapat, lalu salah dalam berkeyakinan, salah dalam aplikasi, dan salah dalam tatanan kehidupan. Ini bukan kesombongan. Meskipun manusia itu punya sifat sombong. Karena Allah juga terang-terangan Allah mengatakan, manusia itu apabila dibeli kelebihan, atau dia memperoleh kelebihan atas karya-karyanya itu, dia sombong. Itu udah pasti. Jika dia memperoleh kekurangan, dia berkeluh kesah.
itu dikira pasti. Tetapi kita punya rasio rasa yang diminit oleh iman, sehingga kesombongan tadi dapat kita atasi, kita eliminir. Secara naluri dia sombong betul, tapi dimainkan oleh rasio dan rasa, kesombongannya jadi tidak terlaksana, tidak teraplikasi. Begitu juga yang keluh kesahnya. Dengan rasio dan rasa nggak jadi berkeluh kesah jika dia gagal atau dia mengalami kesulitan atau kekurangan. Jadi jangan bilang, wah itu sombong. Memang semua sombong, manusia itu aslinya. Kan sifat manusia itu ada yang namanya sifat setan, ada yang namanya sifat binatang. Sifat setan itu artinya sifat kejahatan. Sifat binatang sifat yang meniru binatang. Setiap sifat kita mengarah kepada kesalahan berarti mengarah pada binatang. Jika sifatnya mengarah kepada kejahatan berarti mengarah kepada setan. Setan dalam artian nama sifat, bukan makhluk. Setan itu bukan nama makhluk, nama sifat, julukan, ungkapan. Artinya macam-macam. Sombong, jahat, hasut, jorok, pokoknya yang negatif aja. Itu arti setan itu, bukan nama makhluk. Dan setan itu ada di bangsa jin dan bangsa manusia. Coba perdalam Al-Quran. Kitab suci kita Al-Quran, bukan yang lain-lain. Yang lain-lain itu nggak suci. Kalau nggak suci artinya ya ternoda, terkontaminasi, dan macam-macam. Pokoknya asal ilmiah memahami Al-Quran, saya yakin benar. Karena otak adalah barometer membedakan yang benar dengan salah. Dan jangan lupa, selain kejahatan tentu kita juga punya kebaikan. Ketika kita baik, ketika kita benar, artinya kita tidak lagi menjadi setan, tidak lagi menjadi binatang. Sekalipun secara fisik kita nggak ada bedanya sama binatang, cuma beda bentuk saja. Tapi kalau akal nggak berfungsi, kita jadi binatang. Kalau hati nggak berfungsi, kita jadi setan. Namanya setan bin atang. Tapi kebaikan itu tidak selamanya murni. Kalau kita ketemu di luar ada orang baik, ketahuilah baik itu 3 sumbernya. Baik yang didasari oleh rasio dan rasa akan melahirkan kebaikan yang tulus atau ikhlas. Jadi kalau ada orang baik, ada yang faktor ikhlas. Itu yang pertama. Dasarnya rasio dan rasa. Yang kedua, ada orang yang baik itu dasarnya naluri. Yang disebut dengan di baiknya itu karena waktu, yaitu di awal-awal. Setiap orang di awal-awal kita ketemu biasanya selalu baik, cenderung baik, agar kita terpedaya. Nanti enggak lama kemudian baru kita jadi korban. Itu namanya baik dikarenakan waktunya tuh di awal-awal yang berdasarkan naluri. Naluri juga kepala nih larinya. Di rasio dan naluri di kepala. Rasa dan nafsu di hati. Yang ketiga, ada juga orang baik karena kepentingan. Oportunisme nama lainnya. Apa kepentingannya? Kepentingan keluarga, kepentingan pertemanan, kepentingan utang budi, kepentingan kenal, kepentingan ada maksud tertentu,
Itu namanya kebaikan faktor kepentingan. Atau kalau dia kepepet, sama juga faktor kepentingan. Kalau yang kebaikan karena faktor kepentingan ini atau oportunisme ini, itu dasarnya nafsu. Jadi manusia itu baik 3 sebab. Karena ikhlas, karena di awal-awal, dan karena ada kepentingan. Tapi yang ikhlas ini nilainya nggak banyak. Saya yakin nggak nyampe 5%. Langka. Kalaupun ada seseorang baik ke seseorang, kita bisa lihat aja. Oh, dia kenal sama si A, si B dia nggak kenal. Makanya si B nggak dikasih. Nah itu kelihatan faktor kepentingan, bukan ikhlas. Kalau ikhlas itu tidak lihat faktor apapun dia ngasih ke seseorang atau bantu seseorang itu nggak lihat latar belakang apa, nggak lihat kenal apa enggak, seagama atau tidak, sebangsa atau tidak. Pokoknya yang tidak ada latar belakang apa-apa, dia ngasih, dia nolong. Itu orang baik yang ikhlas. Dan setelah dia nolong, dia lupain, dia nggak ingat. Jadi ciri-ciri orang ikhlas itu dia ibarat buang air besar. Kita setelah buang air besar, lega dan gak diingat lagi yang udah kita keluarkan. Itu ikhlas, puas. Tapi kalau habis ngasih gak puas, diingat-ingat mulu, ada kadang nyesalnya, itu gak ikhlas namanya. Apalagi diomong-omong ke orang, ria, itu gak ikhlas, malah berdosa kalau ria itu. Ria itu adalah syirik paling kecil, dosa gak berampun. Jadi orang baik karena ikhlas itu sedikit. Saya ulang lagi. Ingat, orang baik itu karena 3 hal. 1 karena ikhlas, 2 karena di awal-awal waktu, dan ketiga karena ada kemauan atau kepentingannya. Atau ada sebab, ada faktor. Tapi yang ikhlas ini, yang bersumber dari rasio dan rasa, saya yakin gak sampai 5%. Tapi yang kepentingan atau faktor X itu berasal dari nafsu, dia punya kepentingan, tidak ikhlas. Yang ketiga, faktor naluri. Memang kodratnya manusia begitu, awal-awal suka baik. Nah, itu namanya naluri. Itu juga faktor naluri ini dia tengah-tengah itu. Bisa sedikit-sedikit ikhlas, bisa sedikit-sedikit faktor X. Lihat kadar naluri juga. Ada yang di awal-awal itu dia kayak ikhlas, memang nggak kena dasar apa-apa, dia memang nolong. Awal-awal juga. Bahkan sampai akhir nolong mulu. Nah, kalau udah sampai akhir tuh berarti nampak ikhlasnya tuh. Kalau di awal-awal tuh baru naluri. Jadi jangan sedikit orang baik langsung dicap, oh dia orang yang baik, lalu saya tidak lagi berprasangka jelek kepada dia. Jangan, nanti Anda jadi korban. Berprasangka itu wajib, yaitu berprasangka buruk. Kenapa saya katakan wajib? Ingat, saya juga pernah ngomong di season yang lain. Berprasangka itu memang dibenci banyak orang, tetapi berprasangka itu akan menyelamatkan banyak orang. Karena dengan kita berprasangka, kita jadi waspada, jadi otak-otak. Berhati-hati loh ya, otak-otak. Harus selalu pakai otak, nggak boleh pakai hati dalam hal-hal beginian. Kalau orang banyak pakai hati, terjadi korban dia. Kenapa? Faktor kasihan, faktor gampang percaya, faktor macam-macam lah. Akhirnya apa? Dia ditipu orang. Tapi kalau dia pakai otak, dia kritis. Kalau dia kritis, dia gak gampang ditipu orang. Makanya otak-otak di jalan, otak-otak ngambil keputusan, otak-otak beraktivitas. Jangan hati-hati. Jadi berprasangka wajib untuk keselamatan Anda dan orang lain. Bahkan untuk seorang detektif, berprasangka itu adalah modal dalam berperang, dan berprasangka itu adalah senjata dalam menyerang. Tanpa modal berprasangka buruk, detektif sulit bekerja untuk mendapatkan target. Tapi ingat, prasangka itu cukup di dalam hati, jangan diungkap. Kalau diungkap nggak terbukti, namanya fitnah.
Kalau terbukti namanya gibah. Fitnah dan gibah dua-duanya nggak boleh. Jadi yang dilarang itu fitnahnya sama gibahnya, bukan berprasangka buruknya. Berprasangka boleh, suuzon boleh. Bahkan dianjurkan. Jangan uzon mulu. Kan jadi korban ente. Ya, ingat tuh. Jadi jangan sembarang percaya bahwa orang itu baik. Apalagi di era sekarang banyak manusia bajingan. Yang saya katakan tadi adalah setan bin Atang. Sedikit aja lenyap. Bukan cuman barang yang lenyap, nyawa pun lenyap. Tersinggung dikit lenyap. Lengah dikit lenyap. Apalagi sekarang di zaman corona yang serba susah. Saya pernah menyampaikan bahwa kejahatan itu sumbernya hati dan ekonomi. Kalau hatinya rusak, dia pasti akan bikin jahat. Kalau ekonominya rusak, dia pun bikin jahat. Nah, di zaman corona ini, PSBB ini, banyak orang yang hatinya rusak dan banyak ekonominya rusak. Maka akan banjir orang-orang penjahat di muka bumi ini. Ingat itu. Mencari orang baik yang ikhlas di muka bumi ini langka. Sekalipun dia basicnya dari agama, apakah dia memakai gelar kiai, ustadz, syekh, habib, ajengan, buya, dan lain-lain? Jangan Anda percaya dia baik. Gampang kok melihat dia kalau baik apa enggak. Kalau dia menduitkan dakwah, udah pasti gak baik. Karena dakwah itu ikhlas, lillahi ta'ala, bukan bayaran. Kalau artis bayaran. Tampil dibayar, tampil diundang, pulang dibayar. Sama juga kayak pengacara. Membela yang benar, membela yang bayar, mengabaikan yang benar. Sama, guru juga begitu. Tapi guru masih wajar, dia jual profesi guru. Profesi guru boleh dijual jasanya. Tapi jangan bilang dia pahlawan tanpa tanda jasa. Tidak ada guru tuh pahlawan tanpa tanda jasa. Dia dibayar itu. Dia bekerja. Yang tanpa tanda jasa itu kalau dakwahnya lillahi ta'ala, nggak pakai bayaran, tuh baru namanya pahlawan tanpa jasa. Kalau dia orang duafa, si ustadznya miskin banget, fakir miskin, boleh. Tapi jangan disamakan waktu dengan ceramah. Waktu yang lain, niatnya sedekah. Tidak ada ibadah diduitin. Ibadah lillahi ta'ala. Allah yang ngasih pahala. Kalau mau duit kerja, usaha apa kek. Nabi aja kalau mau cari nafkah itu kerja, usaha. Gak pernah Nabi minta-minta jadi pengemis dengan cara menjual agama. Ustadz itu bukan pengemis. Kalau mau jual jasa ngajar agama boleh. Di pesantren, di sekolahan, madrasah, silakan Anda jadi guru agama, silakan Anda jual profesi guru. Tapi kalau Anda berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar lalu Anda duitin, nah ini tidak benar. Itu bukan orang baik namanya. Mimpin sholat dibayar, mimpin ngaji dibayar, mimpin baca Quran jadi qori dibayar, mimpin tahlil bayar, mimpin yasin dibayar, mimpin orang meninggal dunia dibayar. Apalagi ngurus anak yatim dibayar. Kadang-kadang ini yang saya paling kesal. Baik dia ngurus masjid maupun dia ngurus panti asuhan, panti jompo, amil zakat, porsinya nggak tepat. Uang dari umat, dari hasil zakat, infak, sedekah, wakaf, atau apapun lagi namanya. Padahal target utama itu adalah fakir miskin. Tapi apa yang terjadi? Persentase dalam pembagian zakat, baik mal maupun fitrah, pembagian sedekah, pembagian infak,
fakir miskin hanya 10-20% rata-rata. Dibagi dengan 500 kepala keluarga. Mampus itu. 20% dibagi sama fakir miskinnya banyak. Lalu amil 5-10%. Amil cuma 10 orang. Wah, si amil kebagian satu orang itu 200.000. Si fakir miskin kebagian 20.000. Kurang ajar itu. Itu tidak baik. Lebih baik gak usah pakai amil. Langsung aja ke duafanya, fakir miskinnya. Memberikan sebagai rezeki kita dalam Islam adalah syarat orang-orang yang bertakwa yang ketiga. Yang pertama, beriman kepada yang gaib. Kedua, mendirikan sholat. Ketiga, melukas bagian-bagian rezekinya. Nah, rezeki itu siapa? Untuk fakir miskin. Kamu duafa. Bukan yang lain-lain. Yang lain itu hanya imbas-imbas saja kalau masih sisa. Diutamakan ini. 80% pasti bikin, 20% yang lain-lain. Jadi satu kakak bisa dapat 5.000, yang lain-lain itu ya 10.000 aja cukup, nggak salah. Kan ikhlas niatnya, nolong. Ngapain gede-gede? Masjid juga begitu. Saya dapat cerita, ada warga miskin sekitarnya, di tengah-tengah terbangun masjid yang megah. Buat apa masjid megah-megah? Toh sama saja level ibadahnya. Mau sombong-sombongan? Gak ada dalam Islam begituan. Yang penting ibadahnya, bukan masjidnya. Kalau ada dana di masyarakat yang banyak kumpul, bangun ekonomi umat, bukan bangun masjid. Masjid itu sudah ada, cukuplah untuk warga berapa orang, cukup. Toh nggak banyak orang juga ke masjid. Ngapain biaya miliaran ke masjid? Mendingan bantu ekonomi umat. Itu lebih afdol. Orang yang bertakwa yang ketiga itu syaratnya. Bukan membangun masjid syarat orang bertakwa, tidak. Kalau membangun masjid dapat tempat sujud, sholat, silakan. Karena masjid itu ada dua pemahaman. Ada masjid sebagai tempat sujud, ada berupa bangunan, ada masjid itu tempat sujud, ya berupa sajadah itu juga masjid. Atau tanah kita tempat, lantai kita tempat sujud, itu juga masjid namanya. Tapi tidak berbentuk bangunan. Nah itu silakan. Tapi gak usah megah-megah yang seperti bangunan itu. Utamakan umat. Jadi kalau terhimpun dana 1M infak dalam 1 bulan, utamakan dulu fakir miskin, anak yatim yang murni yatim. Karena banyak juga yatim tapi bapak tirinya kaya, ibunya kerja luar biasa. Itu jangan sampai salah. Yatim ini yatim yang duafa. Nah itu gunakan uang itu yang dapat di masjid 1M itu. Bukan masjid yang dikenyangin, bukan pula pegawai masjid yang dikenyangin. Gagah-gagahan. No. Itu gak ajaran Islam itu. Makanya di akhirat tuh disebutkan Nabi, di akhir zaman sebelum akhirat, orang berlomba-lomba membangun masjid di mana-mana. Megah-megah. Itu ciri-ciri kiamat yang kurang ajar itu. Jangan ikutin itu. Bangun umat, gak bangun masjid. Masjid udah terlalu banyak. Bahkan hampir tiap RT karena ada tiga musola. Masjid cukup satu saja. Yang penting memadai. Nggak usah megah-megah. Kecuali umatnya udah makmur semua di sana, masjid megah silakan. Tapi kalau bisa mah jangan begitu juga. Kalau masih ada sisa harta masjid yang banyak, penduduknya udah mewah, ya limpahkan ke warga tetangga yang masih miskin. Nggak usah masjid lagi yang dibenahin. Begitu aturan mainnya dalam Islam. Juga mengurus anak yatim, piatu, kaum duafa, ada sebuah lembaga. Bacanya rumah yatim bacanya. Atau rumah kaum duafa. Tapi berapa persen mereka yang dapat yang anak yatim piatu itu, yang sama anak duafa? Saya sering ketemu dan survei dan bertanya kepada mereka, makan ayamnya dapat hitung berapa kali dalam sebulan. Itu pun kecil-kecil potongan ayamnya. Ikan langka, tempe tahu banyak, sayur asem. Tapi yang pengelola panti asuhan ini, pengelola lembaga ini, mobilnya mewah. Anaknya semua pakai motor keren. Rumahnya bagus. Makannya pasti enak.
Itu uang dari menjual anak yatim dan kaum duafa dijual. Jadi anak yatim piatu dan kaum duafa ini menjadi komoditas bagi mereka untuk mencari kekayaan. Sementara yang dijual itu nggak dapat apa-apa, sedikit doang. Ini terjadi banyak. Apakah ini baik? Tidak baik. Juga pesantren mulai dari nol itu nggak punya duit. Wakaf tanahnya, bangunannya, perlengkapannya itu semua uang umat dan subsidi dari pemerintah serta dari Timur Tengah. Begitu jalan pesantrennya dia kelola, lalu bagus, orang mau belajar agama di sana, dibikin uang pangkalnya 20 juta. Kurang ajar nggak itu? Masih mending uang pangkal juta itu diberikan kepada fakir miskin atau guru-gurunya sejahtera, ustaz-ustaznya sejahtera. Ini tidak. Jadi milik yang punya yayasan. Hidupnya mewah, gurunya miskin, siswanya suruh bayar, padahal itu uang umat. Ini nggak benar. Begitu sudah makmur ini dia punya pesantren, dia mengaku itu punya dia, bukan punya dia itu, punya umat. Padahal dalam hukum negara, yayasan itu 100% adalah milik negara. Lain kalau PT. PT milik ente. Kalau perlu bikin pesantren itu PT, jangan yayasan. Kalau memang ente mau menikmati hartanya. Karena kalau namanya yayasan itu uangnya milik negara. Begitu ada penghasilan dari yayasan ini, mau itu rumah sakit, mau itu dia sekolahan, maupun dia pesantren, maupun itu dia apa sajalah yang namanya yayasan sosial, uangnya pertama sekali adalah digunakan untuk kepentingan yayasan itu. Kalau dia yatim piatu, yatim piatunya, duafanya. Kalau dia pesantren, santrinya, seperti santrinya. Lalu kepentingan guru-gurunya. Lalu pembenahan infrastrukturnya. Udah selesai, tabung. Setelah ditabung, nanti kalau ada perlu-perlu, ambil. Kemudian nanti ada sekian persen gaji pengelola. Yang tadi mengaku pemilik, itu pengelola sebenarnya bukan pemilik. Nah itu Anda ambil sebagian. Nggak banyak-banyak. Ada persentasenya. Sama kayak koperasi begitu. Tapi kalau pesantren nanti bubar, Anda yang tadi ngasuh nggak dapat sepeser pun. Semua harta pesantren dimiliki negara. Itu kalau yayasan. Mau pesantren, mau masjid, mau panti asuhan, mau apa namanya. Itu baru nama yayasan yang benar. Tapi di Indonesia tidak. Hukumnya sudah benar, tapi tidak dipraktekin. Yayasan itu bukan perusahaan persero, bukan PTCP. Jadi tidak punya pemilik. Semua yang ada komponen di sana digaji oleh uang itu. Tidak ada pemiliknya. Pengasuh pesantren kiai bukan pemilik pesantren. Kalau dia memang mau pesantren berupa yayasan, kalau nggak PT aja bikin. Tapi jangan coba-coba minta uang umat. Jangan minta sedekah kemana-mana. Murni uang Anda, kan PT. Dari nol. Banyak bukan pesantren. Mau masjid, mau pesantren, mau yayasan yatim piatu, mau akikah sebagainya. Banyak manipulasi-manipulasi di dunia ini yang dilakukan oleh orang-orang yang berbasic agama. Yang mengakunya ulama, tapi jahat namanya, ulama jahat. Bahasanya adalah baru. Jadi menilai orang baik itu bukan karena pemimpin tadi. 3 hal tadi. Ini ketahuan itu. Ya. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan tentang tujuan hidup. Kenapa kita hidup? Tidak ada gunanya hidup kalau kita jahat, tidak ibadah. Dan kita jahat, tidak mengolah alam untuk keselamatan diri kita dan lingkungan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Tauhid.